Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan buat kita minggu ini dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu haruslah menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah kita pada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita? Pertanyaan ini tidak bisa kita jawab hanya dengan kata-kata. Jawaban itu ada pada sikap dan respon kita pada firman Tuhan. Jawaban kita percaya atau tidak pada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita hanya terlihat dari buah iman dan ketaatan kita. Tuhan tidak menginginkan jika umat pilihan yang dikuduskan baginya itu menjadi suatu bangsa yang lupa diri. Jangan sampai umat Israel itu menikmati segala pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan itu, tetapi melupakan Tuhan yang memberi segala kebaikan bagi hidup mereka. Maka Tuhan berfirman kepada umatnya melalui Musa bahwa ketika nantinya mereka telah menempati tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan untuk ditempati oleh umatnya itu, supaya mengadakan seperti yang dalam nas ini, tahun Sabat dan tahun Yobel. Yang pertama tahun Sabat, yaitu perhentian pada tahun yang ke-7 setelah melakukan pekerjaan dan mengusahakan tanah itu selama 6 tahun. Tanah itu harus diistirahatkan untuk diusahakan
Apa yang tumbuh sendiri di tanah itu selama tahun Sabat adalah bagian dari orang-orang miskin. Kemudian tahun Yobel, yaitu tahun yang ke-50, menguduskan tahun itu menjadi tahun pembebasan. Setelah tanah itu diusahakan selama 49 tahun, maka tahun yang ke-50 harus dikuduskan dengan tidak mengusahakannya dan juga menuainya. Tahun itu adalah tahun pembebasan, bahwa hak milik tanah harus dikembalikan kepada pemilik awalnya. Tahun Yobel ini adalah pemulihan dan pencegahan juga terhadap ketamakan orang yang serakah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi justru semakin menyengsarakan orang-orang yang miskin. Di tahun Yobel, sangkakala akan berbunyi sebagai tanda sukacita atas pemeliharaan Tuhan kepada seluruh umatnya dan juga ciptaannya. Tuhan memanggil dan menguduskan baginya suatu umat, bukan hanya sekedar bisa makan, bisa minum, dan menikmati hidup. Jika hanya sampai seperti itu, apa bedanya umat pilihan Tuhan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Apa bedanya umat Tuhan dengan binatang atau makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya? Tetapi Tuhan mempunyai pekerjaan dan rencana yang besar bagi umat pilihannya. Di Matius 6 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga." Artinya bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita tidak ada yang perlu diragukan. Sebab burung-burung di langit pun tidak menabur dan menuai dipelihara oleh Tuhan. Namun kenyataannya manusia bisa lebih khawatir tentang kehidupannya. Walaupun dia menabur, dia menuai, dia mengumpulkan bekal dalam hidupnya, walaupun dia sudah mempunyai banyak bekal untuk simpanannya, tetap saja khawatir akan kehidupannya. Apa buktinya? Dia enggan untuk mau berbagi. Dia enggan untuk mau bermurah hati. Kita enggan untuk berbagi dan bermurah hati karena bisa saja dosa ketamakan sudah mulai menggerogoti kehidupan kita. Takaran yang kita pakai adalah logika duniawi, yaitu ketika kita memberi, maka akan ada yang berkurang dari kita, dan ketika kita menerima, maka akan ada yang bertambah kepada kita. Dari logika ini tentu akan jauh lebih baik menerima daripada memberi. Tetapi bukan demikian dengan prinsip hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Jika Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, maka Tuhan juga sediakan apa yang bisa kita berikan. Yang Tuhan mau adalah ketaatan kita untuk dipakai Tuhan sebagai saluran berkat-Nya. Sebagaimana kita telah dipanggil oleh Tuhan menjadi umat yang dikuduskannya, yang diberkati oleh Tuhan supaya kita juga bisa menjadi berkat. Dan itulah yang difirmankan oleh Tuhan kepada umat Israel, supaya mereka jangan ragu dan khawatir tentang kehidupan mereka. Jika di tahun yang ke-7 atau di tahun yang ke-50 mereka berhenti menabur dan menuai untuk mengusahakan tanah milik mereka, jika kita lihat di ayat 20 dan ayat 21, Tuhan berfirman, "Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu
dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Maka dari sini kita dapat lihat bahwa jangan pernah kita meragukan pemeliharaan Tuhan tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Biarkan Tuhan memakai hidup kita itu menjadi saluran berkat-Nya. Sebab Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan melebihi kemampuan kita. Tetapi biarkanlah Tuhan pakai apa yang Tuhan berikan pada kita itu menjadi saluran kemurahan Tuhan bagi sesama kita, bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah berkat yang kita terima dari Tuhan, dikatakan dalam nats ini, sangkakala harus berbunyi, pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan harus diperdengarkan. Kita hendak mengakui berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Bagaimana bentuk pengakuan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Apa hanya dalam bentuk kata-kata saja? Apa hanya dalam bentuk nyanyian saja? Tentu tidak. Firman Tuhan berkata, maklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Bahwa berkat yang kita terima dari Tuhan juga harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tanda syukur atas segala berkat dan kebaikan Tuhan adalah bahwa kita juga harus bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain. Kemudian firman Tuhan juga menyapa kita pada minggu ini bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk kita bekerja. Ada waktu untuk kita memetik hasil kerja kita. Namun juga ada waktunya kita untuk beristirahat dari segala pekerjaan kita. Tuhan menetapkan perhentian Sabat bagi Tuhan. Kita harus ingat bahwa kesempurnaan penciptaan Tuhan itu di dalamnya sudah ada beristirahat. Istirahat adalah bahagian daripada roda kehidupan. Tuhan menetapkan musim dan waktu supaya ada istirahat. Bahkan tidak hanya manusia itu sendiri yang beristirahat, tetapi juga tanah yang diusahakan itu membutuhkan istirahat. Tuhan memberikan alam ciptaannya untuk dikelola manusia itu bukan hanya untuk memenuhi ketamakan dan kerakusan manusia, tetapi untuk juga memenuhi kebutuhan semua ciptaannya. Kita dapat melihat contohnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana perilaku manusia yang membabat hutan dengan sesukanya. Pada akhirnya apa? Mengancam kehidupan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Tempat tinggalnya terancam. Rantai makanan daripada makhluk ciptaan menjadi terancam juga. Jika Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk berkuasa atas segala ciptaannya, bukan artinya bahwa manusia itu sesukanya atas alam ciptaan Tuhan. Namun justru mandat untuk berkuasa itu diberikan kepada manusia supaya kita boleh menjaga apa yang telah Tuhan perbuat atas ciptaannya. Jika kita hendak memahami konteks daripada nas ini juga lebih dalam lagi, bahwa tentang tanah yang membutuhkan istirahat, bahwa tanah itu diberikan Tuhan adalah untuk diusahakan, bukan untuk memuaskan ketamakan manusia. Tanah yang kita usahakan itu diberi Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Namun ada waktunya tanah itu harus dalam tanda kutip berhenti, memberi hasilnya kepada kita. Dan Tuhan memakai tanah itu sebagai sumber pemeliharaan dan kemurahan Tuhan. Dan tanah itu juga perlu istirahat untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita saja, namun juga harus dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Tanah itu juga harus dapat memberikan untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan firman-Nya. Artinya apa? Apapun yang menjadi profesi, apapun yang menjadi pekerjaan kita,
dan melalui itu memperoleh kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan juga menghendaki supaya kita tidak hanya menuai bagi diri kita sendiri, tetapi orang lain juga harus bisa dapat turut merasakan tuaian dari sumber kehidupan kita itu, yaitu dengan berhenti sejenak hanya untuk memikirkan diri sendiri. Kita berhenti sejenak hanya untuk mengumpulkan makanan bagi diri sendiri. Jika Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk menabur, waktu bagi kita untuk menuai, maka akan ada waktunya bagi kita juga untuk berbagi kepada sesama. Sumber dari segala kebaikan hidup kita itu adalah berkat Tuhan, bukan kekuatan kita. Jangan sampai kita menggantungkan hidup hanya pada materi yang bisa kita kumpulkan di dunia ini. Kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh, sebagaimana khotbah kita minggu yang lalu, yang menggantungkan kesenangan kehidupannya hanya pada materi yang dikumpulkannya. Tetapi ingatlah, Yohanes 6 ayat 27 Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan, kami dengarkan pada minggu ini. Engkau Tuhan pemelihara yang menyediakan kebutuhan hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja memelihara seluruh umat ciptaan-Mu. Engkau memelihara segala alam semesta yang Engkau jadikan ini Tuhan, supaya tetap dalam keadaan baik sesuai yang Engkau kehendaki. Kami mempercayai bahwa hanya Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami, bukan kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami boleh menjalani kehidupan kami boleh memperoleh segala yang kami butuhkan, tetapi adalah karena berkat-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu juga. Engkau ingatkan kami Tuhan bahwa kami juga membutuhkan istirahat. Kami butuh perhentian untuk bersama-sama bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang bermurah hati seperti Engkau yang bermurah hati ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi orang-orang yang boleh peduli kepada sesama. Itulah yang Engkau inginkan kepada kami Tuhan, sehingga Engkau memanggil kami menjadi umat-Mu yang Engkau kuduskan, bahwa kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami juga boleh Tuhan memperhatikan orang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bahwa Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Demikian juga kami mau mendoakan kepada seluruh jemaat-Mu yang jika pada saat ini Tuhan ada yang dalam keadaan sakit, kami serahkan ke Tuhan kepada tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang tetap memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini boleh terbaring karena sakit. Engkau Tuhan yang memulihkannya dengan segera Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati segala apapun yang boleh dilakukan Tuhan untuk mengobati penyakit. Kami juga boleh Tuhan mendoakan kepadamu Tuhan, kepada seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan. Biarlah Engkau Tuhan yang menambahkan sukacita di tengah-tengah hidup mereka. Jika boleh mereka Tuhan bersukacita oleh karena berkat-Mu, biarlah Engkau Tuhan menyempurnakannya. Kami juga Tuhan mendoakan kepada apapun yang boleh kami lakukan, apapun yang boleh kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami, terkhusus Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia saat ini, terkhusus di daerah kami yang akan melakukan new normal atau kehidupan, memulai Tuhan menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjagai kami Tuhan, memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang menjauhkan kami Tuhan dari segala virus yang boleh mengganggu ketenangan hidup kami Tuhan.
biarlah kami tetap Engkau pelihara, Engkau jagai Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang tetap memelihara seluruh umat-Mu Tuhan. Kami juga boleh bersyukur Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan kepada keluarga hamba-Mu, keluarga Nababan, Inang, Diakonis Borusinaga, di mana mereka Tuhan Engkau telah karuniai seorang anak laki-laki. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati anak itu di dalam pertumbuhannya. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat juga kepada orang tuanya, kepada hamba-Mu Tuhan, untuk boleh tetap juga memberikan pengajaran, membimbing anaknya Tuhan, dan juga di dalam tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.